Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Jangan bentuk kita, saudara-saudara. Lebih baik kita hancur semua daripada kita merdeka. Sebelum kita bertahan, merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Nama saya Isra Zuli Al-Mufidah. Saya dari Prodi PGSD Service 3A. Saya dari Pokja Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya Pancasila. Jadi pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Namun Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Maka Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang BPUPKI ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia. 1. Insinyur Soekarno. 2. Muhammad Yamin. 3. Profesor Dr. Supomo. Dari 3 tokoh tersebut yang terkenal adalah pidato dari Insinyur Soekarno karena beliau menyampaikan tentang dasar negara atau disebut Pancasila. Setelah pidato dari Insinyur Soekarno, kemudian terbentuklah Panitia 9. Nah, dari hasil kerja Panitia 9 itu terbentuklah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi, Piagam Jakarta ini berisi tentang Undang-Undang Dasar dan juga awal Pancasila. Nah, di dalam isi Piagam Jakarta itu ada rumusan Pancasila versi awal. Tapi di sila pertama waktu itu bunyinya masih ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, setelah Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya apa sih? Tugasnya adalah untuk mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan dasar negara secara resmi. Sidang PPKI itu, rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar semua golongan di Indonesia bisa menerima Pancasila tanpa adanya perbedaan dan saling toleransi, karena tujuannya adalah menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, pengesahan secara resmi dasar negara Indonesia. Nah, jadi dari peristiwa tadi ada nilai-nilai Pancasila yang tercermin. 1. Musyawarah dan gotong royong, karena para tokoh bangsa berdiskusi mencari jalan tengah supaya semua bisa menerima. Kedua adalah toleransi dan persatuan. Terlihat waktu rumusan Piagam Jakarta diubah demi menjaga keutuhan negara. Yang terakhir adalah semangat bangsa, karena mereka berjuang untuk bangsa, bukan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya sendiri. Dari proses lahirnya Pancasila, jadi kita berpikir, karena kita berperang bukan dengan senjata saja, melainkan dengan akal dan pikiran. Nah, jadi kita sebagai generasi muda, saatnya kita meneruskan semangat para pahlawan atau para perjuangan tokoh-tokoh yang telah berjasa untuk Indonesia. Jadi kita harus tetap bersatu di tengah perbedaan ini, dan juga kita harus menghargai satu sama